Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Nah, dari judul yang kalian lihat sekarang ini, tentu kalian sudah bisa menebak apa yang akan aku bicarakan, yaitu wedus atau domba. Tahukah kalian negara mana yang mempunyai lebih banyak domba atau wedusnya daripada penduduk manusia yang ada di negara itu? Dan negara mana yang mengkonsumsi daging kambing, daging domba atau wedus? Tentu kalian akan berpikir orang Arab dunia Timur Tengah yang paling senang makan wedus atau kambing. Jawabannya ikuti video ini sampai habis. Map di background ini adalah lokasi toko bunga yang aku kunjungi minggu lalu. Coba lihat tempatnya, persis di tengah-tengah sawah. Dan video kali ini adalah video tentang perjalananku sewaktu aku belanja di toko bunga yang sangat besar sekali. Toko bunga ini bukan main ya. Kira-kira besarnya itu 3 atau 4 lapangan sepak bola. Kalian bisa lihat sendiri. Jangan percaya dengan apa yang aku omongkan. Kalian lihat aja sendiri. Coba lihat ini bunga-bunga ya. Terus yang di meja itu adalah bibit tanaman cabai, tomat, terus lombok merah yang pedas, cilantro, itu ketumbar, daun ketumbar, terus banyak sekali bibit bunga atau bibit herbal, bumbu-bumbu, daun-daun untuk masak seperti seledri, semua ada di sini. Dan yang digantung itu bunga hias. Macamnya banyak sekali lah. Terus ada yang tanya ya, toko segini besar, segini banyak, tapi kok sepi? Nah itu lihat cewek itu cewek itu lihat memakai pakaian, cara berpakaiannya beda sekali itu. Itu adalah cewek petani lokal yang ada di sekitar sini. Nah itu dia. Nah kelihatannya sepi ya. Tapi karena waktu aku datang ini lagi setelah jam makan begitu, jadi tidak begitu banyak orang yang belanja ke sini. Tapi biasanya kalau weekend, kalau Jumat, Sabtu, Minggu itu, waduh penuh orang di sini ini. Pada beli bunga hias. Terus siapa yang mau beli bunga-bunga hias ini ya? Percaya nggak, orang sini itu seneng buang-buang duit. Kalau orang Indonesia mau beli bunga terus kira-kira 3 minggu, sebulan kemudian mati, kan eman-eman, kan sayang uang dibuang-buang seperti itu. Tapi orang sini itu setiap tahun, setiap musim semi seperti ini ya, mereka pada beli bunga-bunga yang di meja di sebelah kiri itu. Mereka senang. Itu bunga untuk ditanam di depan rumah. Jadi kalau kalian mempunyai taman di depan rumah itu, mereka senang menanam bunga-bunga itu. Ini semua ini adalah bibit bunga-bunga yang pokoknya macam-macam. Warnanya yang ini yang itu. Oh bukan main lah. Orang sini paling royal sekali kalau soal bunga hias. Mereka paling senang. Mereka itu senang dengan kalau depan rumahnya itu kelihatan cantik, banyak bunganya itu. Walaupun kira-kira 2-3 bulan bunganya mati semua. Nggak apa-apa. Mereka sekali belanja bisa $200 beli ginian aja, bunga hias saja. Atau beli mau untuk kebunnya. Nah, aku di sini mau cari bibit tomat dengan cabai ya. Tapi setelah aku pikir masih terlalu pagi, terlalu dini untuk berkebun. Aku takut nanti kalau aku beli kemudian mau ditaruh di mana. Kalau ditanam di kebun, bagaimana nanti kalau
waktu malam tiba-tiba cuaca drop sampai 0 derajat gimana? Jadi akhirnya daunnya membeku, jadi busuk, mati. Jadi aku pikir paling selamat itu minggu kedua. Setelah minggu kedua di bulan Mei, itu waktu yang pas untuk berkebun. Jadi karena malamnya tidak pernah membeku udaranya. Coba lihat sebelah kiri itu bunga-bunga, ya tanaman ada itu apa itu seperti kemangi. Di sini kemangi juga macam-macam. Ada kemangi yang daunnya coklat juga. Rasanya juga campuran seperti kemangi dengan mint, dengan mentol gitu loh rasanya. Nah, ini sudah mulai bunga-bunga. Ini bunga hias semua ini di sebelah kiri aku ini. Nah, ini gedung pertama yang di sebelah sini. Ini gedung pertama. Terus di depannya itu ada 3 lagi. Kalian nanti lihat sendirilah. Oke. Aku kok jadi cerita soal bunga itu ya apa sih? Oke. Tentang wedhus. Sangat menarik sekali. Kalian tahu nggak negara mana yang mempunyai populasi wedhus kambingnya itu melebihi jauh lebih banyak daripada penduduk populasi manusianya? Coba lihat, perhatikan ini gedung-gedungnya ya. Ini sudah yang kedua atau yang ketiga, segitu besarnya itu. Nah, tahu nggak kalian? Perbandingannya itu dulu itu bisa sampai 10-1 gitu. 1 manusia 10 kambing atau 7 kambing itu kira-kira 5 tahun yang lalu. Tapi sekarang ini turun jadi perbandingannya itu 1:5. 5 wedhus, 5 kambing, 1 manusia perbandingannya. Nah, itu adalah negara Selandia Baru di sebelah timurnya Australia itu. Ada negara kecil ya, yang penduduknya kira-kira hanya 4 juta saja. Tapi penduduk wedhusnya itu bukan main banyak. Coba lihat ini. Banyak sebesar ini, kalau nggak salah ini sudah yang paling kanan ya. Paling kiri ya paling kanan. Ini gedung yang taruhlah ini gedung yang pertama. Terus nanti kalian hitung kembali ke sananya itu. Nah, ini aja sudah kira-kira 2 sepak bola ini masuk ini di sini. Coba lihat itu. 2 lapangan sepak bola masuk di sini. Terus masih ada 3 atau 4 lagi sebelah sana. Nah, sekarang ini aku akan muter ke situ ya. Coba kalian lihat, kalian hitung sendiri aja lah. Aku sudah sambil ngobrol begini, aku jadi lupa ngitungnya berapa wes. Nah, ini yang kedua, oke? Kalian lihat tadi yang pertama, terus ini yang kedua. Nah, inilah datanya. Kalau dilihat dari angkanya, angka wedhusnya, angka kambingnya, Australia itu 73 juta, sedangkan Selandia Baru hanya 31 juta kan, tapi lihat penduduknya, perbedaan penduduknya itu Selandia Baru hanya 4 juta, Australia itu 22 juta, itu 5 kali lipat tuh. Jadi kalau mau dilihat dengan rasio penduduknya, Selandia Baru itu lebih banyak menang Selandia Baru. Mongolia juga banyak loh wedhusnya itu. Terus negara yang mengkonsumsi daging wedhus itu, daging kambing itu, yang terbanyak itu adalah China. Bukan negara Arab loh. Nah, inilah datanya. Kalian bisa lihat di background video ini. Data ini dari tahun 2013, agak jadul, tapi sekarang pun datanya tidak akan berubah banyak. Jadi kalau mau yang lebih tepat, kalian bisa cari sendiri di internet. Tapi kira-kira ya seperti itulah datanya.
Jadi China itu aku surprise juga itu. Ternyata mereka senang makan wedus juga itu, senang makan kambing. Tapi Indonesia kok nggak termasuk ya. Padahal kelihatannya Indonesia senang gulai kambing, sate kambing gitu ya. Tapi nggak termasuk di data ini ya. Aku sangat kecewa sekali. Dinominasi mata uang Amerika yang beredar di pasaran saat ini hanya ada 7 saja. $100, 50, 20, 10, 5, 2, dan 1. Yang $2 ini jarang terlihat tapi masih beredar. Nah, malah ada yang gila lagi, dulu itu ada yang 100.000, ada yang 10.000, 5.000, 1.000, 500. Coba bayangkan, yang $100 aja nilainya 1.600.000 lebih. Lah kalau $1.000, lembaran $1.000 itu kalikan aja 16.000, itu sekitar 160 juta lebih. Apa ora gila? Yang menarik ini yang terakhir ini dollar bill, $1. Coba lihat gambarnya, itu adalah gambar piramid tapi tidak komplit. Antara atasnya dan bawahnya itu belum connect kan. Nah, 30 tahun yang lalu aku bertemu dengan seseorang ya. Dia ini orang bukan main ya, dia pernah mengatakan ke aku, coba lihat ini dollar bill, dia bilang. Kenapa piramidnya itu tidak connect? Kenapa terpisah? Ya aku yang nggak tahu, waktu itu aku masih muda sekali ya. Terus dia bilang, mungkin kamu nanti bisa melihatnya ya. Mungkin aku sudah mati. Dia bilang begitu dengan ke aku kan. Dia bilang, nanti dunia ini yang mempersatukan itu adalah Amerika. Karena sekarang ini belum rampung, dia bilang, maka itu piramidnya itu tidak connect jadi satu. Nah, itu dia penjelasan dari dia. Karena apa? Nantinya Amerika ini yang akan menyatukan dunia, itu kata dia ya, tapi ya nggak tahu lagi ya. Lah buktinya aja sekarang yang menguasai dunia siapa itu. Nah, aku nggak tahu. Nanti lihat sendiri. Mungkin aku sudah wis bongko ya belum terjadi ya. Tapi mungkin kalian bisa menyaksikan apa yang akan terjadi 25 tahun ke depannya akan seperti apa ya. Oke, good luck. Nah, tahukah kalian mulai kapan teknologi ini maju, melejit dengan cepatnya seperti roket? Aku lihat sekitar tahun akhir 1970 dan awal 1980-an. Aku melihat mulai dari komputer itu video game Atari, Commodore 64. Terus aku dulu ingat punya teman, dia punya komputer merek Tandy, produk dari Radio Shack dari Amerika. Nah, komputernya masih monitornya itu hitam, tulisannya hijau, terus nggak ada hard drive, make 5¼ inch floppy disk, ada 2 floppy, masih seperti itu. Terus aku ingat, aku dulu punya komputer Apple IIc modelnya, Apple IIc, 2C. Nah, itu nggak ada hard drive-nya juga, nggak ada window-nya, semuanya pakai command line. Itu pakai command line basic programming waktu itu. Sangat menarik sekali. Terus kemudian komputer teknologi lebih maju dan maju, ada hard drive. Setelah itu PC keluar. Aku ingat pertama mempunyai PC itu XT. Model berapa aku lupa. Terus hard drive-nya itu hanya 15 megabyte.
atau ada yang 30 kemudian 30 megabyte. Wah, waktu itu operating sistemnya tuh masih memakai DOS. Terus kemudian ada hard drive-nya lebih besar lagi, 40 megabyte. Tapi operating sistemnya nggak bisa menghandle 40 megabyte. DOS belum bisa menghandle itu. Terus kemudian harus dipartition 30 terus 10. Jadi sangat menarik sekali. Terus di era 1990-an itu, wah, terus komputer jadi lebih kecil, prosesor lebih cepat, dan hard drive-nya lebih besar. Wah, dari situlah mulai melejit dengan cepat sekali. Lalu kemudian di awal 2000, belum itu ya, tahun 2000, itu semua panik, katanya komputer akan crash di tahun 2000 itu. Tapi nggak terjadi juga. Terus 2007 itu keluar Apple komputer, Apple itu, iPhone keluar itu sekitar 2007 itu. Nah, itu hebat sekali itu waktu itu, bukan main ya. Dulunya kita itu mempunyai tustel, orang kemana-mana berlibur pakai bawa tustel. Tustel itu kamera, oke. Terus boombox, radio boombox itu ada tape recordernya. Terus kamera, kemudian CD player. Wah, jadi semuanya keluar di era-era itu. Nah, Apple iPhone keluar itu bukan main, aku pikir. Itu 3 komponen bisa dimasukkan di kantong. Coba bayangkan. Dulu nggak kebayang itu. Kita kemana-mana selalu kalau mau dengar itu pakai stereo, boombox gitu yang besar, dienteng-enteng kemana-mana. Terus camcorder. Itu yang besar itu kita bawa vacation ke sana sini. Aku ingat tuh vacation ke Indonesia bawa camcorder VHF yang besar itu. Terus kemudian apa itu lagi, kamera kita harus bawa. Terus ada CD player segala macam. Dengan keluarnya iPhone, semua itu bisa dimasukkan di kantong, bisa dikantongin. Bukan main nggak. Itu iPhone itu HP, bisa buat untuk telepon, bisa untuk mau track, ambil foto, bisa ambil video, bisa mendengarkan musik, semuanya ada di dalam satu kotak kecil aja, bukan main ya. Terus makin kecil, apa itu HP itu lebih kecil modelnya. Waktu itu musim ya. Terus kemudian keluar HP yang bisa browsing ke internet. Itu aku ingat buatan apa itu, Nokia Communicator. Itu aku lihat orang di Indonesia pada beli semua. Setiap keluar baru mereka pasti punya. Beli itu. Beli HP yang baru, yang seperti Communicator itu bisa untuk browsing. Tapi mereka itu memaksakan diri untuk beli itu. Aku pernah ketemu orang punya itu, saya lihat, wah hebat Pak itunya ya. HP-nya iya, gini-gini, bisa untuk ke internet. Coba saya mau browsing ke sana. Dia bilang, enggak, jangan. Kenapa? Itu pulsanya mahal nanti. Jadi saya tanya, untuk apa kalau Bapak beli, kemudian takut untuk browsing ke internet? Iya, cuman untuk SMS saja. Untuk telepon aja jarang, karena dia bilang waktu itu masih mahal, pulsanya ngabisin banyak gitu. Jadi dia takut untuk pakai untuk telepon, takut untuk mau browsing ke internet. Jadi HP itu hanya untuk SMS saja. Apa orang gila? Nah, itu yang namanya memaksakan diri itu. Banyak orang yang begitu dulu ya, tapi sekarang internet semakin murah. Jadi orang
semuanya berani masuk ke internet, YouTube segala macam. Dulu masih mahal nggak berani. Aku ingat dulu punya Motorola tahun berapa ya? 2005 gitu. Punya Motorola, bukan itu kalau nggak salah 1990-an aku punya Motorola yang besar itu. Itu aku bayar berapa ya, $50 atau berapa, 1 bulannya, tapi hanya cuman dikasih, 30 menit aja untuk bicara di telepon. Lah pora edan, mahal sekali. Terus kemudian sekarang ini sudah, unlimited semua, harganya termasuk murah lah sekarang. Tapi dulu itu kita takut, banyak di antara kita itu yang memaksakan diri, jadi ya takut sekali. Terus ngomong apa lagi ini, wah wis 20 menit ini. Nah, ini ada cerita yang menarik, embuh kalau bisa ceritakan ya. Ini ada 2 pasangan, ini orang putih, orang berkulit putih, 2 pasangan masih muda, kawin, terus, ya saling mencintai, terus tragedinya datang, musibahnya itu datang pada waktu mereka tuh, istrinya hamil melahirkan anak di rumah sakit, ya itu mulainya. Coba kalian bisa pikir nggak apa yang akan terjadi? Ini sangat menarik sekali. Nah, sewaktu istrinya melahirkan, nah ini pasangan kulit putih ya, remaja kulit putih, istrinya melahirkan, sewaktu itu melahirkan itu suaminya menunggu di rumah sakit, nggak sabaran gitu ya. Tapi begitu istrinya melahirkan, dia diperbolehkan masuk, istrinya itu menggendong babynya dengan senang gitu ya, kecapean. Terus suaminya ngelihat babynya itu ternyata kulitnya hitam. Wah, lah apa enggak ikut semaput itu geblak. Nah, akhirnya ya seperti itu. Suaminya pikir, "Oh, ternyata kamu selingkuh dengan orang kulit hitam." Nah, akhirnya wah itu apa ya? Ceritanya sedih sampai dia bercerai meninggalkan istrinya. Istrinya sakit hati dikira dia nggak setia. Padahal istrinya mengatakan aku juga nggak tahu. eh, Dituduh selingkuh tapi istrinya tuh tidak selingkuh. Dia kasih tahu, kalau mau itu periksa DNA, ayo silahkan. Tapi suaminya sudah bludrek, meninggalkan istrinya, akhirnya mereka cerai. Nah, itu bagaimana itu bisa mungkin? Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau itu terjadi dengan kalian gimana? Ayo, coba kalian di Indonesia tiba-tiba ya, punya istri, istrinya melahirkan anaknya bule. Nah, terus gimana kalian? Terus seandainya istri Anda kawin, terus yang keluar baby yang kulitnya misalkan hitam gitu, terus lebih seperti orang Afrika, apa enggak girap-girap? Nah, itulah apa yang terjadi. Apa bisa itu terjadi? Mungkin bisa. Ini yang membuat para saintis itu memikirkan ini kemungkinan bisa karena kemungkinan tidak diketahui dari salah satu pihak itu mempunyai nenek moyang yang berkulit hitam. Nah, itu yang disangka ya, orang mengatakan kemungkinan dari salah satu pasangan itu nenek moyangnya ada yang berkulit hitam. Jadi kemungkinan setelah beberapa keturunan itu anaknya ya putih-putih gitu ya. Terus ini bisa terjadi mempunyai baby yang berkulit hitam. Bisa juga karena dulu di Amerika itu sering majikannya itu tidur dengan budaknya, slave-nya itu yang berkulit hitam, akhirnya punya anak, anaknya ya kulitnya nggak terlalu hitam, maka itu mungkin dipiara gitu ya. Jadi kemungkinan itu bisa terjadi seperti itu. Nah, tapi ini cerita ini orangnya sing laki-lakinya sudah bludrek
duluan akhirnya meninggalkan si perempuan itu. Terus saya kasihan juga si perempuan itu sudah hamil ditinggalkan, hanya dituduh selingkuh padahal dia tidak pernah selingkuh. Ceritanya sangat menarik, nanti lain kali aku cerita lagi ya. Nah, aku akan cerita tentang gedung biskup yang terbaru yang hanya ada di Amerika. Hanya satu-satunya gedung biskup yang ada di dunia ini. Gedung biskup ini berbentuk seperti bola bumi. Dimensinya 54.000 meter persegi. Bisa bayangkan nggak? Kalian bisa nonton screen-nya itu ada di dalam, ada di luar pun juga ada screen-nya. Jadi kalian bisa nonton di dalam gedung biskup, juga bisa nonton di luar gedung biskup. Bukan main kan? Gedung biskup ini hanya ada di Las Vegas, Amerika. Kalau kalian mau nonton, silahkan datang ke sini. Atau kalau kalian hanya ingin nonton videonya, linknya aku cantumkan di deskripsi yang ada di video ini. Oh, wow, buset. Sudah 26 menit ini. Wow. Tahukah kalian, umur kalian itu sudah lebih tua, 26 menit lebih tua dari sebelum kalian masuk ke nonton ke channel YouTube aku ini. Ya begitulah kita menjadi tua, sama-sama menjadi tua. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.